jual obat pelangsing, pembesar payudara segala macam. Mungkin kalau gue maju ke zaman sekarang, mungkin gue yang komen-komenin orang gitu. Pembesar payudaranya kakak. Gitu. Nah, Saya Hernito Tandra akan memandu Unfair Advantage. Oke, kembali lagi bersama kami di Unfair Advantage. Dan episode kali ini, Bapak Ibu teman-teman, kita menghadirkan seorang narasumber yang fresh ya. Mungkin ini salah satu narasumber yang paling muda, paling muda. Jadi hari ini kita kedatangan Handoko ya. thank you. Oke, Handoko terima kasih udah datang. Yes. Dan kalau kita lihat di episode yang lalu, kita banyak menghadirkan narasumber yang mereka dengan segudang pengalaman, dengan segudang experience mereka. Dan karena topik kita adalah unfair advantage, kita mengemukakan hal-hal yang dinilai unfair dalam hidup. Tapi sepertinya kalau kita bicara Handoko, nggak ada hal yang unfair ya. Graduate dengan nilai yang bagus di Universitas RSPR ya, London School Public Relation ya, dengan IPK yang hampir sempurna. Wow. Dan kemudian tidak pernah mengalami hal-hal unfair dalam hidupnya. Boleh cerita Handoko? Oke. Hal-hal unfair siapa sih yang nggak ada ya? Namanya kita hidup manusia pasti ada lah. Hal-hal unfair ya. Mungkin gue cerita flashback ke masa kecil kali ya kok ya. Flashback ke masa kecil ya hal-hal unfair ya. Contoh banyak failure yang gue alami lah. Kegagalan waktu gue ikut kompetisi, waktu gue dibanding-bandingkan dengan orang lain ya. Dimana lu prestasi bagus, nilai oke, akademis bagus. Apa yang mau dibandingkan? Ya pasti ada sih kok. Karena dari dulu itu gue waktu kecil itu suka ikut kompetisi. Gue suka ikut kompetisi. Jadi dari SD gue udah ikut kompetisi, SMP gue dibiasain ikut kompetisi sampai SMA. Tapi sayangnya gue nggak menang. Gitu. Gue nggak menang. Sampai suatu titik nyokap gue tuh sempat ngomong, udahlah lu nggak usah ikut kompetisi lagi. Udahlah lu nggak usah ikut lomba lagi. Apa motivasi yang membuat lu mau ikut kompetisi? Nah jadi motivasi itu kan karena ada kesempatan ya kok ya. Jadi banyak hal dalam hidup gue bersyukur ya banyak dikasih kesempatan untuk tampil. Contoh waktu gue pasti lu punya kemampuan, kapabilitas dong sampai kemudian dipercaya untuk tampil. Betul. Karena kalau enggak juga kesempatan itu tidak datang kepada orang-orang yang mau juga. Tapi kadang-kadang orang yang punya kemampuan, orang-orang yang punya ini. Contoh misalnya sekolah. Kalau lu nggak bagus di satu bidang, nggak mungkin lo akan diminta kesempatan untuk tampil. Betul. Ya? Nah itu sebenarnya hal yang bukan unfair, itu adalah advantage buat lu, itu privilege lo. Karena lu pinter, karena lu bisa perform, maka dikasih kesempatan kan. Iya. Nah jadi waktu itu gue kan mungkin bersinar lah ya, mungkin dilihat, tapi kemudian dikasih kesempatan untuk tampil, dikasih kesempatan untuk ikut lomba apa segala macam. Nah, kemudian itu yang membuat gua punya banyak experience. Tapi kemudian kegagalan berulang-ulang itu membuat gua sebenarnya udah cukup tidak mau berharap lagi gitu loh. Bahwa gue actually can win this, gue actually bisa menang ini, menang itu. Jadi lu banyak ikut kompetisi tapi Gak menang. Betul. Oke. Berarti yang salah bukan lu Handoko, yang salah adalah orang yang menunjuk lu untuk ikut kompetisi sebenarnya. Iya. Oke, kemudian lu ngerantau ya ke Jakarta ya? Betul. Ngerantau Jakarta, lu kuliah. Waktu kuliah. Lu kuliah dan kemudian lulus dengan nilai yang bagus ya, nyaris sempurna ya. IPK-nya waktu itu 3,89 ya. Oke. Iya. Setelah itu kemudian lulus langsung, kenapa kepikir langsung ke bisnis? Kenapa nggak kepikir untuk jalur corporate? Atau kadang-kadang orang pintar itu punya banyak pilihan loh. Iya nggak sih, punya banyak privilege kata orang. Punya banyak advantage. Ya kan, mau apapun gampang ya jalannya. Beda dengan orang yang mungkin sekolahnya jelek, lamar kerja nggak diterima, ya nggak sih. Akhirnya mereka terpaksa untuk merintis bisnis, bangun bisnis sendiri, jadi bos sendiri, karena semua pintu tertutup. Betul. Nah itu kenapa lu kepikiran nggak kepikir untuk di jalur corporate? Actually not on purpose sih kok, not on purpose. Jadi kalau gue boleh cerita flashback sedikit ya kok, dari dulu gue itu suka nyari duit sampingan. Jadi dari SMP, SMA, gue tuh jalanin MLM, multi level marketing. Jadi gue pernah jual obat, gue bisa jual kosmetik, gue tenteng pas tester parfum kemana-mana, tester lipstick kemana-mana. Itu motivasinya apa? Apa karena memang situasi kondisi yang mengharuskan, atau memang lu yang mau? Memang gue yang mau, dan situasi waktu itu kan orang tua gue itu kan dari background ekonomi yang gue boleh bilang termasuk kurang ya kok. Gue boleh bilang termasuk kurang, tapi kuliah dibayarin dong.
Kuliah dibayarin, yes. Kuliah oke. dibayarin. Nah, jadi karena SMP SMA termasuk yang kurang, segala uang jajan segala macam, ya kalau gua ngomong masa kecil kan kita suka banget main game konsol ya kok. Oh, mau lebih lah, mau Ya, lebih nggak bisa. ya, Pas buat ya. sekolah, pas buat Yes, jajan gitu. betul, Tapi kalau betul. mau keinginan kita anak muda yang mau yang lebih nggak bisa. Betul, Jadi betul. cari duit karena motivasinya pengen itu. Iya, Oke, gitu terus ya. apa? Terus abis lulus terus apa? Terus habis lulus SMA maksudnya ya. Lulus kuliah, Oke. kuliah. Habis jadi actually gua mencoba untuk membangun bisnis gua itu bahkan sebelum gua lulus kuliah kok. Iya. Bisnis apa itu? Bisnis asuransi kok. Oke. Iya. Heeh. Jadi Oh, gua kenapa kepikiran untuk biasa kan orang-orang yang sekolahnya pinter ya, dari pengalaman kita ya, orang-orang yang sekolahnya pinter itu mereka biasa idealis. Ya nggak sih? Mereka tanda kutip underestimate ya, yang profesi-profesi kayak sales lah, Iya, kayak yang iya. berhubungan dengan orang lah. Oke. Mereka lebih berpikir tentang dengan experience gua, dengan pengalaman gua, dengan pengetahuan gua, Oke. harusnya I deserve something better than sales like Iya. that. Apa image yang membuka lu paradigma lu apa tentang yang membuat ini ya, Iya. gua pengen ambil jalur yang berbeda gitu ya. Jadi ini trace back lagi ke tadi yang gua cerita, waktu gua MLM itu kan gua up and down ya kok. Jadi waktu gua MLM dulu, ini cerita balik dulu nggak apa-apa ya. Jadi waktu gua jual lipstick apa segala macam kan gua udah sampai satu titik gua ngerti cara pakai lip liner kok. Jadi ngerti pakai lip eyeliner. Oh, cewek kalau mukanya bundar blush on-nya masih gimana? Cewek my kalau God. apa Product mukanya knowledge-nya benar-benar lu ngerti ya. sampai ngerti kan, sampai suatu titik jadi orang tua gue juga khawatir gitu Khawatir. ya, anak gue bakal jadi apa gitu kan. Gaulnya Terus- sama ibu-ibu ya. betul, terus gue Kakak-kakak, jual tante-tante. jual obat pelangsing, pembesar payudara segala macam. Mungkin kalau gue maju ke zaman sekarang, mungkin gue yang komen-komenin orang gitu, Pembesar payudaranya kakak. gitu. Nah, tapi itu happen waktu gue zaman MLM dan gue melakukan direct selling. Sehingga satu titik, aduh, gue capek banget ya bisnis networking gitu ya. Maksudnya bisnis yang multi level lah gitu Tapi ya. lu sadar gak sih waktu itu bahwa bisnis itu memang harus berhubungan dengan orang banyak? Nggak sadar, Harus nggak sadar. ketemu dengan orang banyak, Nggak harus memang sadar. punya huge amount of customer. Nggak sadar. Waktu itu bener-bener as in jalan aja kok, jalan aja. Nah, satu titik waktu gua kuliah, ceritanya ada satu teman gua nawarin gua bisnis multi level. Kemudian gua menolak berkali-kali, dia bilang, Handoko kita ke kos lu ya, wah 2 jam aja. Terus gua berkali-kali menolak. Besoknya kok di kampus di kelas gitu ya, dia bilang, nah teman-teman kita ini yang tebel dompetnya bersama teman-teman semulti level gitu kan. Handoko ini yang tebel otaknya. Nah waktu itu actually orang bilang, wah lu baper dong. Actually gue nggak baper. Cuman yang gue pikir waktu itu lagi ada ngetrend sebuah buku di Gramedia, written by Robert T. Kiyosaki. Dia ada tulis gini, why A student work for C student, and why B student work for the government. Wah, di satu titik gue tuh sempat berpikir, bener nggak ya orang-orang yang notabene waktu kuliahnya pintar apa segala macam itu jarang actually become someone valuable gitu loh, successful gitu loh di kemudian hari. Itu penemuan yang bagus loh. Karena kebanyakan orang Handoko, mereka mengenal itu, sadar akan itu by experience. Iya, Tapi iya. lu by book. By book. Dan terus gua waktu itu ada join komunitas, join club apa segala macam, dan gua ngelihat banyak orang-orang yang jauh lebih people skill-nya lebih bagus, knowledge-nya lebih bagus, tapi actually secara IPK, secara prestasi akademis nggak lebih oke dari kita. Jadi lu melihat tidak ada korelasi antara Betul. nilai bagus dengan sukses mereka di kehidupan. Yes, bener banget. Di situ lalu mulai merasa bahwa gue nilai bagus, otak tebel, ya. Betul. Belum tentu nanti kantong gue setebel mereka. Betul. Dan itu menyadarkan lu bahwa gue harus pindah jalur nih. Yes. Gak bisa jalur corporate. Betul. Gak bisa mengandalkan, tidak bisa membanggakan Betul. nilai bagus, IPK bagus. Betul. Akhirnya maju, kemudian akhirnya jadi best student kan. Nah, Jadi best student. Jadi best student Lu lulus kan. dengan best student. Iya, jadi Wow. satu jurusan waktu itu dipilih yang paling oke secara IPK, yang ya nggak tahu lah ya, ada beberapa kategori Kriteria. penilaian, keterlibatan di non academic activities gitu ya, kontribusi terhadap kampus dan Pokoknya lain-lain. banyak kriteria, Ya. akhirnya dapat lalu di antara berapa ratus, berapa ribu orang itu Betul. muncul lalu best student. Betul. Nah, orang kan kalau maju panggung kan happy ya kok ya. Nah, actually waktu itu karena gambaran bahwa gua akan jadi best student itu
sebetulnya pernah gue plan dan kebayang di pikiran gue malah yang kayak agak pressure kok dari omongan si teman gue tadi. Karena gue merasa bahwa one day gue akan jadi orang yang dinilai nih. Iya. Handoko yang 5 tahun lalu best student Best hari student ini jadi apa? nih? Ya kan? Kebayang Jadi nggak orang lo? udah taruh satu gambaran yang bagus, ya perfect picture tentang lu, dan mereka akan lihat nanti 5 tahun lagi seperti apa. Itu jadi Iya. pressure buat lu. Betul, betul. Gue jadi kebayang, wah. Menarik loh ini. Nah akhirnya kebetulan gue suka baca buku, suka baca buku. Ada satu temen gue nih sebelum gue lulus, dia ada kasih gue baca satu buku. Nah bukunya bagus ya, dan di buku itu singkat ceritanya menulis hal kayak gini. Dia bilang kalau lu melakukan sesuatu yang sama dengan apa yang orang lain lakukan, jangan harap hasil yang berbeda. Nah, actually gue nggak berharap hasil yang terlalu gimana, cuman gue berharap bahwa gue minimal akan jadi seseorang yang baik gitu loh pada 5 tahun mendatang, berapa tahun mendatang setelah gue lulus gitu loh. Nah akhirnya apa yang gue bisa lakukan berbeda? Nah mungkin ini menjawab kali pertanyaan lu tadi. Kenapa gue mulai memilih jalur yang tidak dipilih kebanyakan orang? Karena quote itu. I Iya. see. Terus habis itu apa? Lu sempat lamar kerja, sempat Iya, kan biasa orang begitu Iya. lulus kuliah kena pressure kan? iya, Kena pressure orang tuh udah mau lulus nih. Iya, What iya. next? iya, iya. Mesti ngapain nih habis ini nih? Iya. Mesti do something kan? Iya. Karena udah nggak bisa lagi berlindung di balik jam kuliah, lagi kuliah nih. Iya, Gitu loh. iya. Apa yang lu lakukan waktu itu? Nah jadi actually kan gue magang ya. Jadi di semester 6 itu atau semester 7 di kampus gue itu ada kewajiban untuk magang. Nah akhirnya gue magang di salah satu perusahaan yang cukup oke lah. Waktu itu jadi salah satu perusahaan yang gue incar sekali lah. Salah satu perusahaan otomotif terbesar gitu ya. Nah waktu itu gue akhirnya berkesempatan untuk magang di situ. Nah itu saking gue kepengennya di situ dan saking idealisnya waktu gue masih muda, bahkan gue ditawarin kerjaan full time pun, gue tolak untuk gue lebih memilih magang di perusahaan itu. Jadi ceritanya waktu nyari magang, gue termasuk yang telat nyari magang kok. Karena gue pulang ke Pontianak bantuin usaha nyokap gue waktu lebaran. Nah, sampai balik di Jakarta, semua teman-teman gue udah dapat tempat magang, kecuali gue. Lu dapat tawaran tempat lain? Terus karena dosen gue seneng sama gue, waktu itu dosen gue, dosen Inggris lah gitu ya. Dia seneng sama gue, terus dia bilang, lu belum dapat magang ya, gue bantu cariin lu deh. Gitu ya, dia ketemuin sama temannya orang Amerika, kita ketemu di Plaza Senayan, gue masih ingat waktu itu. Terus akhirnya ditawarin kerjaan, tapi gue turn down saking Karena lu pengen masuk ke perusahaan yang lu incer. betul, saking kepengennya. Kayaknya gue tahu perusahaan apa itu, tapi nggak boleh sebut merek. Iya, saking kepengennya, dan I finally made it gitu, magang di situ. Gitu. Oke dong, wish tercapai dong. Wish tercapai. Semua fair dong. Semua fair. Nggak ada yang unfair dong. Semua fair, betul. Terus akhirnya yang terjadi adalah, nah sebelum flashback sedikit, sebelum magang itu kan gue pernah ngajar les kok. Gue pernah ngajar les, private tutor lah ya. Pernah jadi ngajar les. Waktu itu 1,5 tahun lah kurang lebih gue ngajar les. Nah waktu itu ngajarin anak-anak. Nah bayarannya itu oke banget pada saat itu. Nah kemudian waktu gue selesai magang, waktu gue tanda kutip ditawarin lah ya untuk kerja di tempat gue magang, dan gue tahu how much kayaknya biasa gue dibayar di situ, dan gue membandingkan kok kayaknya gue kerja kantoran full time itu sama ya kurang lebih dengan gue ngajar les. Gitu, yang notabene seminggu ngajar les cuma 3 kali, sekali ngajar 3 jam. Jadi lu ngeliat kok bayarannya dengan gua ngerjain yang lebih gampang, kok dapatnya sama gitu. Tapi kan lu gak kepikir Handoko, bahwa itu kan karena karir lu masih baru. Masih baru, masih anak baru lulus, ya pasti salary dan numerisasinya pasti beda kan. Iya. Nah itu kan satu pertimbangan ya kok. Nah pertimbangan yang kedua adalah waktu itu gua juga punya supervisor lah ya, supervisor orang-orang yang udah kerja lebih dulu di tempat gua magang. Artinya waktu itu gua cuman magang. Tapi ada loh orang yang udah kerja 3 tahun, 5 tahun lebih dulu, 6 tahun lebih dulu dari gua, dan ya gua ngelihat apa yang mereka alami gitu loh kok. Nah ternyata gua ngelihat, contoh gua kan waktu itu masih muda ya kok. Gua waktu itu masih usia 21-22 tahun. Apa sih kok yang kita lihat sebagai anak muda? Teman-teman kantor kita datang ke sini, ada yang pakai mobil gitu ya, naik mobil apa gitu ya. Nah ada satu nih temen gua,
datang naik mobil yang cukup bagus gitu. Nah, terus ternyata setelah gua tahu memang bukan dari hasil kerja dia, tapi memang dia datang from a privileged family gitu. Oh, memang bukan kerja dari Iya. hasil kerja, tapi memang bapaknya ada uang. Iya. Terus memang dia kerja di situ, jadi dapat mobilnya bagus Iya, dari orang tua, bukan dari iya, hasil kerja dia. Betul. Oke. Nah, tapi supervisor gua yang gua tahu bahwa benar-benar teman kerja lah ya, benar-benar dia membangun dari nol sama kayak gua, without a privileged family, tanpa apapun itu, dia membangun karir sembari meniti bisnis kok waktu itu. Jadi sambil kerja dia jualan dogi, sambil kerja dia melakukan side hustle lain gitu. Dan gua tahu mobil dia sederhana banget. Mobil dia waktu itu Panther tua lah ya kita. Jadi lu lihat future lu akan kayak dia nih. Iya, waktu itu kita bilang dia, wah itu mobil perang lu udah dateng tuh gitu ya. Nah, jadi dia benar-benar yang sosok yang membangun dari bawah dan 4 tahun berkarir di situ. Dan gue ngeliat lah masa depan gue di situ. Jadi lu nggak pengen kayak dia? Nah waktu itu gue belum tahu tuh apakah gue pengen kayak dia apa enggak. Karena Cuman gue udah kebayang aja. Kita bisa kan kebayang melihat orang dari yang mengerjakan lebih dulu daripada kita kan. Betul. Nah gue ngeliat dan gue rasa gue kepengen lebih baik. Nah waktu itu gue dikenalin sama bisnis. Nah di bisnis asuransi kebetulan gue ketemu banyak orang yang multi background. Kan gue mahasiswa nih, ya kan, lulus aja belum. Jadi gambaran gue tuh ke depan akan jadi apa tuh nggak banyak kok. Oh lulus tuh ada yang menempuh jalur ini, jalur itu tuh nggak kebayang. Semester 7 kok. Ya kan? Ya. Nah, tapi di kantor, di lingkungan bisnis gue ketemu dengan banyak orang yang udah ngejalanin ini, ngejalanin itu, with all the plus and minus. Nah, gue Jadi ngeliat. lu bisa lihat unfair dari orang lain. Betul. Ternyata mereka udah been traveling around the world, ya nggak sih? Iya. Udah kesana kesini, ya kan? Iya. Menghadapi banyak unfair. Iya. Dan kadang-kadang kita bisa belajar hal-hal unfair bukan dari kita aja sih. Benar. Dari hal-hal unfair dari orang lain kita bisa Iya. lihat. Dan kita nggak perlu menjalani itu, melalui jalan yang mereka lalui. Kita bisa belajar dari orang lain. Betul, Wah, itu betul. pengalaman Nah, bagus sekali. gue belajar dari orang lain kok. Oh, ternyata ada orang yang menempuh jalur lain loh I see. daripada corporate world. Ah. Nah, dan ternyata hidup mereka enak gitu loh kok. Nah, itu yang membuat gue, oke, gue masih muda, 21 tahun. Kalau gue coba untuk membangun bisnis, even gagal pun, gue masih 23 tahun. Gue masih 22 tahun pada saat itu. Gue kalau mau balik kerja itu masih bisa balik lagi ke jalur yang gue dari awal kepengen gitu loh. Nah akhirnya waktu itu gue coba lah gitu. Tapi idealisme mahasiswa, kan gue juga pernah muda ya. Kita semua pernah muda lah ya nggak sih. Biasa anak muda itu mereka tidak down to earth ya. Ya nggak. Mereka itu kadang ngelihat sesuatu gambaran ideal. Ya, mereka lihatnya itu gambaran ideal. Mereka ngelihatnya itu mesti sesuai dengan disiplin ilmu. Ya kan, mesti praktekkan apa yang mereka pelajarin. Apalagi dengan lu yang punya prestasi dan lulusan terbaik, ya kan, the best student. Ya kan, itu mungkin mengalahkan diri sendiri ya, mengalahkan mental diri sendiri. Ya, betul. Ya nggak, atau mungkin pressure dari keluarga ataupun orang tua. Gua rasa nggak banyak loh orang tua yang mengizinkan ya kok. Iya, mengizinkan gitu loh untuk kemudian, oh my god, lu kenapa lu punya privilege? Lu punya advantage. Ya kan sih? Lu shining. Ya, dengan sejuta prestasi yang semua orang pengen kayak lu dengan kuliah, kan pasti semua orang pengen jadi nomor 1, jadi the best gitu. Tapi dengan lu pindah ke bisnis kan lu menganulir itu semua. Nah, itu bener banget kok. Idealisnya itu gua banget. Apalagi waktu gua di London School itu kan sebenarnya waktu kita belajar itu kan public relations itu kan jadi main course bisnis kita kan. Betul nggak? Nah, lu tahu nggak waktu itu diartiinnya apa kok public relation? Jadi ada sempat di buku kita tertulis, jadi public relation is about image, public relations is about what you do, public relations is about what people say about you. Oh, oke. So lu kebayang nggak? Itu memang betul kan? Dengan mindset itu, gua join di bisnis yang notabene tidak mendapat bertolak belakang. Betul, dengan tidak mendapat semua konotasi dan perspektif yang positif dari masyarakat dengan dasar teori yang udah gua hafal 4 tahun. Nah, itu challenge di awal yang memang bener gua alami gitu loh. Tapi lu anak muda 21 tahun bisa punya mindset seperti itu dengan
mengambil tindakan ekstrim dengan masuk ke bisnis itu sesuatu yang apa yang melatar belakangi dan kemudian bisa jadi something yang membuat lu kemudian berpikir bahwa inilah keputusan tepat yang gua ambil. Nah, gua rasa Melawan arus. jawabannya adalah karena gua ketemu mentor, gua ketemu lingkungan yang tepat aja sih kok. Gitu ya. Artinya jadi ceritanya gini, gua tidak punya cici ataupun koko ataupun gambaran seseorang yang di masa depannya gue kepengen kayak dia nih. Betul ya? Karena menurut gue tidak semua orang punya privilege itu. Punya koko, punya cici, punya papa, punya mama. Yang membangun sesuatu yang kemudian kita ngelihat mereka jadi kayak apa, terus kita mau jadi kayak mereka. Nah bagi gue, ketemu di lingkungan bisnis atau ketemu di komunitas bisnis, ketemu mentor yang bisa bantu gue untuk picture ya ke depan gue akan jadi kayak apa, itu sangat menolong gue sih. Gitu. Nah waktu gue melihat endingnya kurang lebih, walaupun waktu itu capai apa akan jadi orang yang seperti apa belum kegambar tuh kok. Tapi waktu gue mempicture, oh kayaknya gue akan capai ini loh, kayaknya gue akan bisa punya ini loh. Nah itu yang jadi sumber energi. Jadi sebenarnya horizon lu itu terbuka dengan kita melihat orang-orang yang udah mengerjakan lebih dulu daripada kita. Betul. Ya nggak sih? Betul. Jadi mungkin pesan kepada penonton, kepada subscriber kita adalah kita bisa predict our future dengan melihat orang-orang yang lebih dulu mengerjakan daripada kita. Betul. Karena nggak ada satupun di dunia ini yang menurut gue ya sampai sekarang ya yang benar-benar nggak pernah dilakuin orang gitu. Itu pembelajaran bagus loh. Iya. Jadi kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang kita lihat bagus kalau orangnya udah melakukan dengan hasilnya bagus? Betul. Tapi kan orang kan setiap pekerjaan, setiap tindakan kan ada dua sisi. Ada sisi bagus, ada sisi gak bagus. Ada yang berhasil, ada yang juga gagal. Betul. Kenapa lu point of view-nya, POV-nya kenapa lihat orang yang berhasil? Banyak juga orang yang takut bisnis, akhirnya mereka berpikir bukan lihat orang yang berhasil, mereka lihat orang yang gagal. Tapi kenapa lu bisa begitu positif ngelihatnya orang yang berhasil? Karena idealis kok. Oke. Karena lu percaya lu bisa kayak mereka. Betul. Oke. Betul. Makanya kadang kita mungkin mesti rekrut best student itu karena gitu loh. Karena orang yang best selalu melihat sisi positif yang bisa mereka lihat. Betul. Mereka nggak pernah orang yang gagal. Betul. Kelebihannya anak muda mungkin gitu kali ya kok. Dan gue yakin banyak anak muda saat ini, even di zaman sekarang juga yang percaya bahwa they can achieve anything in this world. Itu sebenarnya positif ya. Betul. Itu That's positive. That's positive. Asal mereka di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat, ketemu mentor yang tepat, ada di lingkungan yang tepat yang support dream dan apa yang mereka mau. Apa yang lu lakukan di Handoko waktu pertama kali lu masuk ke bisnis? Kan kalau orang-orang yang sebelumnya kita undang, mereka masuk ke bisnis, mereka udah punya network, mereka udah punya pembelajaran, mereka udah tahu karena mereka udah terjun ke masyarakat sebelumnya. Sedangkan lu baru masuk ke bisnis dengan umur 21 gitu, dan everything nggak punya apa-apa, nggak punya privilege apa-apa, nggak punya network, lu nggak kenal siapapun. How you start your business? Bagaimana lu bisa mulai dari mana? Gue memulai dari apa yang gue punya sih kok. Contoh, gue saking idealisnya, gue itu bahkan tidak tahu bahwa gue itu nggak punya kenalan yang banyak loh. Kebayang nggak kok? Gue itu nggak punya pengalaman manajerial yang banyak loh. Gua itu tidak punya pengalaman self-management yang banyak loh. Itu hal-hal yang gua tidak tahu di awal bahwa gua tidak punya. Gue cuma punya satu pikiran bahwa everything is possible. Everything is achievable. Dengan apapun yang Tuhan udah kasih ke gua, kasarnya gitu ya. Nah waktu itu yang gua punya, kan bisnis selalu mulai dari, contoh kalau kita jual, misalnya lu apa kok? Misalnya kita jual jam gitu ya, jual jam. Kita pasti jual ke orang-orang yang kita kenal dulu gitu kan ya. Nah sama, waktu itu gue cuma memulai dengan siapapun yang gue kenal, apapun yang gue punya. Gitu kok. Jadi waktu itu ya gue cuma mulai dengan orang-orang yang gue kenal. Teman, mungkin dosen, mungkin orang-orang yang gue kenal. Jadi sebenarnya kalau kita mau mulai bisnis, kita nggak usah terlalu complicated ya. Kita bisa mulai dari circle terdekat kita ya. Iya. Dan kemudian kita bisa learning by doing ya. Betul. Kemudian dari circle terdekat kita bisa melebarkan ya. Melebarkan. Nah, Handoko kan udah 10 tahun di sini ya dan Handoko perform quite well ya. Sekarang punya base of customer yang cukup banyak dan punya tim yang cukup oke gitu loh. Apa sih menurut lu nih Handoko nih yang membuat kemudian lu berpikir bahwa ini adalah beruntung nih gua nih nggak pernah ada di jalur yang lain-lain, kemana-mana dulu langsung di
masuk di bisnis, pas bisnisnya tepat lagi. Apa menurut lu yang membuat kira-kira penonton bisa ngelihat bahwa ini sih oke banget karena apa? Bisnis ini oke karena apa? Oke. Pilihan lu tepat ini karena apa? Oke. Apa yang tidak dilihat, Milikin. dimilikin oleh bisnis lain? Oke. Lu kan pasti punya teman-teman dong yang sekarang setelah mereka lulus udah 10 tahun nih kan. 10 tahun sejak lulus kan, lu umur 31, sekarang 32. Jadi udah 10 tahun dan mereka kan pas udah kemana-mana kan. Pas reunian kan kumpul lagi kan. Nah, apa yang menurut lu yang advantage yang ada di kita, yang ada di bisnis yang lu jalanin sekarang ini? Oke. Ini berkaca ya kok dari pengalaman. Actually gue tidak merasa gue itu even kita ngomong dengan background best student apa segala macam, gue itu tidak merasa gue pinter at all. Gue cuman merasa gue orang yang mau belajar, gue orang yang haus ilmu, dan gue orang yang penasaran kepengen tahu. Nah, tapi alasan bahwa kadang orang bisa perform di atas orang lain, menurut gue yang gue alami adalah apakah di dalam hidup mereka ketemu sama kesempatan sih kok. Itu satu hal bagi gue ya. Karena waktu itu kalau misalnya gue tidak ketemu dengan mentor gue, dengan orang yang gue ngajak gue, Handoko bisnis yuk, gue belum tentu ada hari ini juga kok. Jadi mengambil kesempatan itu salah satu betul. advantage yang datang ya. Betul. Tapi tidak semua orang ngelihat kesempatan itu sebagai kesempatan. Betul. Betul. Nah, jadi mungkin pesannya adalah ambillah kesempatan apapun yang datang dalam hidup kita. Try. Yes, selama kita bisa ukur resikonya, kita bisa ambil setiap kesempatan itu. Sama seperti waktu dulu gue jalanin berbagai jenis bisnis, MLM, ngajar les, jualan ini, jualan itu, gitu loh. Itu gue ambil, even if waktu itu sebenarnya gue consider tidak lanjut, fail, apa segala macam, tapi actually gue dapat banyak sekali pembelajaran dari itu, yang kemudian membantu gue menyokong bisnis gue saat ini. Jadi ambillah kesempatan, setiap kesempatan yang ada, ambil, walaupun nanti lu nggak jadi apa-apa, nggak sukses, pasti ada advantage. Betul, itu satu. Yang lu dapat. Even lu fail pun, lu ngerasa unfair pun, pasti ada advantage yang bisa kita dapat. Itu pembelajaran yang akan kita pakai untuk masa depan kita. Betul, ambil kesempatan. Dan yang kedua, itu point of view yang bagus sekali hari ini. Nah, yang kedua yang gua rasa membuat orang yang sebenarnya nggak lebih pintar dari teman-teman yang lain, karena kalau gue consider teman-teman gue pada pintar-pintar kok, ada yang kan gue sadar lah, gue lulusan terbaik yes, tapi gue tahu gue lulusan terbaik dari universitas swasta di Indonesia, bukan universitas negeri, bukan dapat beasiswa ke luar negeri, enggak gitu. Cuman gue tuh sadar ada satu hal yang gue punya yang mungkin orang-orang nggak punya, yaitu orang mentor kok. Mentor. Orang-orang yang peduli sama growth-nya kita, di sekeliling kita ada nggak sih orang yang peduli sama growth-nya kita, peduli how we make progress day by day, dan actually ngasih kita input, gitu. Nah menurut gue itu salah satu faktor yang penting banget sih kok, yang membuat gue finally bisa achieve something different dari orang-orang gitu. Oh, mentor ya. Bener. Orang-orang yang, nah kadang-kadang kalau kita bicara privilege anak orang kaya, mereka punya, sebenarnya mereka juga punya mentor, privilege-nya itu adalah mentornya itu ayahnya. Betul. Orang tuanya yang udah terjun. Tapi bagi orang-orang yang baru, kadang-kadang mungkin mereka gagal karena nggak punya mentor. Betul. Karena nggak punya mentor ya, nggak ada yang nge-train, nggak ada yang nge-lead ya, karena mereka nggak punya privilege orang tua yang jadi mentor. Betul. Padahal secara kapasitas dan kemampuan mereka bisa dan punya. Jadi kita belajar satu hal lagi bahwa mentor itu penting. Betul. Dalam bisnis mentor itu penting. Jadi find your mentor. Bener. Oke, Handoko, kita bicara soal mentor ya. Jadi mentor itu kan privilege ya. Itu advantage ya. Oke, sekarang dengan sudah 10 tahun di bisnis dan nggak pernah kemana-mana nih, langsung di bisnis dan gue percaya lu pasti feel grateful. Ya, nggak usah kemana-mana dan mungkin teman-teman lu di luar sana masih mencari jati diri. Ya nggak sih? Kalau boleh pesan nih, boleh kasih note ya kepada mungkin Gen Z gitu loh, orang-orang yang lagi mau mencari jati diri, mencari tempat berlabuh. Apa mungkin pesan-pesan yang lo mau sampaikan? Jadi waktu gua muda itu kan 10 tahun, 11 tahun yang sebelum gua mulai bisnis kan actually ngikutin passion itu jadi slogan ya. Jadi satu hal yang ramai diperbincangkan bahkan dari zaman milenial, even until now Gen Z, bahwa kerja apapun lu tuh perlu ngikutin passion. Betul ya kok ya?
Nah, somehow in my 10 years career di bisnis asuransi, gue menemukan bahwa betul bahwa passion itu starting point untuk memulai, ya kan? Passion itu starting point untuk memulai. Tapi kemudian bahwa orang itu market itu tidak membayar dari passion. Market itu membayar value apa yang kita bisa kasih ke mereka kok. Jadi gue contoh misalnya, kebetulan gue ada satu tim makeup artist, ya kan? Dia makeup artisnya jago kok. Tapi dia cerita bahwa setiap kali makeup artist, setiap kali di makeup dia mesti bangun subuh, ya kan? Karena mesti dandanin orang dari jam berapa. Ya, dia nggak bisa nunggu orang bilang bahwa oh lu makeup bagus ya, karena lu makeup bagus boleh deh lu make upin gue di jam yang lu seneng, jam 10 pagi, jam 2 siang, nggak bisa kan? Dia tetap harus bangun subuh untuk make upin pengantin gitu loh kok. Nah maksud gue bahwa kalau kita passion doing something, market itu tidak membayar untuk passion gitu loh kok. Market itu membayar value yang gua bisa kasih ke mereka apa. Jadi even gua punya makeup bagus, gua tetap harus bisa mendeliver apa ekspektasi orang terhadap kita di jam yang lu mau loh. Gitu. Jadi even kita ikutin passion pun kita bisa ngikutin apa yang kita suka ya. Bener. Jadi akhirnya kita harus karena mengikutin passion kita harus sacrifice something. Betul. Terus yang kedua, orang pikir kalau gua passion pasti apapun yang gua kerjain tuh gampang kok. Jadi kalau milenial sampai Gen Z itu kan sebenarnya suka yang segala sesuatu kan yang gampang kan kok. Maksudnya kalau bisa gampang kenapa dibikin susah? Betul. Tapi passion itu nggak lantas membuat segala sesuatu menjadi gampang, karena ketika kita mau dibayar mahal untuk apapun yang kita kerjain, kita perlu masuk ke level yang namanya expert kok. Nah, walaupun kita suka main bola kok, tapi untuk jadi expert di main bola, gue percayanya tetap butuh usaha nggak sih? Ada harga yang harus kita bayar. Betul, untuk jadi expert dia harus ada level kesulitannya. Berapa kali exercise, dia mesti melakukan hal yang mungkin tidak orang lain bisa lagi santai, dia mesti latihan, ya kan? Dan orang nggak lihat itu kan ya. Benar. Jadi apa yang gue bisa bilang adalah buat kita anak muda nggak over glorify passion sih kok. Nggak over glorify passion. Yes, passion, kalau lu bisa menemukan passion lu waktu lu mau bangun bisnis atau berkarir, it's good. Tapi menurut gue kita perlu punya ekspektasi yang benar terhadap passion itu sendiri. Bahwa yang pertama tadi, kalau misalnya kita passion, tetap loh kita harus ngasih value ke orang. Yang kedua tadi, walaupun kita passion, tapi tetap loh kalau kita untuk jadi expert butuh usaha, butuh kerja keras. Nah gitu itu kadang-kadang orang nggak lihat, mereka cuma lihat gambaran passion idealnya aja, ya nggak sih? Betul. Tapi di balik passion itu, lu masih harus banyak sacrifice. Betul. Ya, kita harus meet out their expectation, ya kan? Betul. Harus fulfill mereka punya requirement, baru kita kemudian bisa dihargai di situ, bisa dapat uang dari situ. Betul. Oke, jadi mungkin dari pembicaraan singkat ini kita bisa simpulkan beberapa hal juga buat para penonton, para subscriber kita di Unfair Advantage ini. Kita bisa belajar mungkin ada 3 hal. Pertama adalah orang-orang yang punya gambaran ideal, orang-orang yang punya segala macam advantage, ya kan sih? Kita bisa menjadi sesuatu tanpa kita perlu untuk ngalaminya dengan melihat orang yang udah mengerjakan lebih daripada kita ya. Jadi jangan ngelihat bahwa kebanyakan kita ini punya gambaran ideal yang kita punya, dan kemudian kita harus fokus di yang kita mau, harus fokus dengan kelebihan kita. Kita harus back to basic. Kita harus down to earth. Kita harus tinggalkan semua embel-embel, jangan terkungkung oleh embel-embel masa lalu punya glory. Jangan terkungkung oleh embel-embel best student dan sebagainya. Betul. Kita harus berani untuk realistis. Betul. Ya. Terus yang kedua itu adalah berani mencoba. Berani untuk explore hal-hal baru. Berani untuk ngelihat orang-orang yang udah menjalankan lebih dulu daripada kita. Benar. Dan yang ketiga adalah meet setiap opportunity yang ada dan find mentor untuk bisa melead kita. Benar sekali. Dan itu mungkin kunci sukses yang Handoko lalui. Sebenarnya dari pembicaraan ini, karena topik ini unfair advantage, kita ngelihat bahwa tidak banyak hal unfair yang lu mungkin ini hal yang unfairnya di sini adalah lu itu unfair banget karena banyak hal yang lu bisa hack. Lu punya cheat code-nya banyak. Sehingga tidak perlu ngelalui banyak hal yang dianggap unfair orang-orang. So, Bapak Ibu, teman-teman, para subscriber kita yang luar biasa, hari ini dalam hidup kadang-kadang kita tidak perlu untuk ngelalui hal-hal unfair, ya, dari orang-orang yang telah melalui dulu bersama kita, yang telah duluan mengalami hal-hal yang unfair.
yang kayaknya nggak adil kita bisa belajar ya. Dan orang-orang yang pinter adalah orang-orang yang belajar dari kesalahan orang lain tanpa harus melalui kesalahan tersebut. Saya Herinto Tandra, Unfair Advantage. Kita ketemu lagi di channel kita berikutnya. Unfair Advantage. Unfair advantage.